Halo Sobat JKN, balik lagi ke podcast Ngojek, ngobrolin program JKN. Saya Indah Fajarwati dari BPJS Kesehatan Cabang Bandung, bagian Mutu Layanan Vaskes. Oke, hari ini kita lagi ada di salah satu mitra BPJS Kesehatan, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu ada di Klinik Pratama Medika Antapani. Oke, telah hadir di sini bersama kita Dr. Anggia Karina sebagai narasumber kita. Boleh disapa dulu dok, Sobat JKN-nya? Baik, selamat pagi Sobat JKN. Perkenalkan, saya Dr. Anggia Karina, penanggung jawab Klinik Pratama Medika Antapani. Oke, boleh di perkenalan lebih mendetil lagi dok, mungkin terkait profil dari FKTP dari Medika Antapani ini seperti apa? Gitu. Jadi Klinik Pratama Medika Antapani ini merupakan klinik Pratama yang melayani pasien JKN. Kami berlokasi di Jalan Terusan Jakarta nomor 50 di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Dan saat ini alhamdulillah peserta kami 61.500. Wow, banyak ya dok ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian untuk posisinya sendiri strategis ya dok ya, kalau saya lihat tadi ada di pinggir jalan gitu ya, mungkin mudah dilihat juga untuk peserta, mudah diakses juga untuk peserta gitu ya dok ya. Kalau ini bekerja sama BPJS itu dari kapan ya dok ya? Ya, kami sejak tahun 2014 ya, dari mulai pertama berdiri memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami ini di bawah PT Medika Antapani yang mana sudah berdiri sejak 1989 ya. Wow, udah lama ya dok ya? Berkecimpung di fasilitas kesehatan gitu. Dan Klinik Pratama memang didirikan oleh PT khusus untuk melayani pasien BPJS gitu. Memang fokus untuk ya kita ingin sesuai misinya PT, ingin mendukung ya program-program nasional. JKN ya. Oke, siap. Oke. Berarti sebenarnya sebelum BPJS berdiri bahkan dari zaman Askes mungkin ya sudah bekerja sama ya melayani pasien Askes ya. Betul, juga sudah membangun klinik di Jalan Purwakarta itu yang bekerja sama dengan Askes dulu. Pada saat JKN lahir, BPJS Kesehatan lahir, ya kami memisahkan diri lah ya, memisahkan tempat dan membentuk Klinik Pratama yang khusus untuk melayani pasien BPJS Kesehatan sebagai FKTP gitu. Kalau nggak salah sempat pindah alamat ya dok ya? Iya, tapi di sini jadi lebih nyaman ya dok ya? Alhamdulillah ya. Lebih terbuka ya ininya posisinya ya? Karena kan pasiennya juga peserta meningkat terus. Ya ini salah satu upaya kita mengoptimalkan layanan lah, pindah ke lokasi yang lebih luas. Siap. Oke. Kalau boleh tahu nih buat Sobat JKN diinfokan dok, layanan apa saja sih yang ada di Klinik Medika Pratama Antapani gitu. Jadi di sini kita ada layanan kesehatan dokter umum, kemudian ada layanan kesehatan dokter gigi, lalu kita juga ada ini ya EKG, fisioterapi, fisioterapi sederhana ya, infrared gitu. Kemudian ada USG kehamilan, lalu ada layanan prolanis ya, alhamdulillah juga pesertanya aktif. Kemarin juga baru jalan-jalan waktu itu beberapa bulan lalu ke Ciwidey bareng anggota prolanis ya. Alhamdulillah pada aktif gitu, baik klub hipertensi, klub DM. Kemudian kita juga melayani pasien PRB ya yang merujuk balik dari rumah sakit untuk pasien kronis. Lalu kami juga ada home visit. Jadi kalau pasien yang memang immobile atau misalkan memang terpasang kateter harus ganti kateter urin, ya kita datangi ke rumahnya. Kita juga ada home care untuk pasien prolanis. Kalau yang pasien prolanisnya lagi nggak ada yang ngantar, misalkan kan banyak lansia ya kesulitan untuk datang ke klinik, ya biasanya kita kunjungi petugas yang datang untuk memeriksa dan membawakan obatnya gitu. Jadi ada fasilitas khusus ya dok yang diberikan klinik untuk peserta yang terdaftar di sini gitu ya. Sama kita juga ada konsultasi online sejak mulai COVID ya, waktu tahun 2019 awal, begitu ada COVID-19 pandemi, kayak kita berpikir gimana supaya pasien tetap bisa mengakses, tapi kan karena keterbatasan ya, pasien kan juga takut untuk keluar gitu ya, takut terinfeksi gitu, jadi kita mengembangkan layanan konsultasi online, baik dokter umum dan dokter gigi. Telekonsultasi ya dok ya itu ya berarti ya, terjadwal ya dok ya itu ya? Jadwal, betul, setiap hari ada 2 dokter umum dan 1 dokter gigi yang memang tugasnya untuk telekonsultasi.
Kalau boleh tahu dok, di sini ada berapa dokter nih dok jumlahnya? Kita kan disebutkan tadi pelayanan umum, ada gigi gitu ya. Nah itu boleh disebutkan dokter kurang umum lebihnya? itu kita ada 20. Oh, ya termasuk banyak ya, saya. Banyak ya dok ya? Ada 9. Iya banyak. Karena kan Siap. pesertanya juga 61.500 ya. Jadi ya kami menunjang dengan banyaknya SDM kesehatan harus memenuhi gitu. Kalau polinya ada berapa ya dok ya? Poli ruangan itu ada 5 ya untuk dokter umum. Oh bersamaan itu ya dok? Ya, jadi pada jam tertentu biasanya kan yang ramai pagi hektik ya Bu ya, dok ya? pada hektik pagi itu biasanya paralel bisa 4 sampai 5 dokter poli sekaligus ya. Lalu untuk dokter giginya kita ada 2 ruangan, seharinya ada 3 dokter gigi. Oh gitu, jadi tidak ada jeda waktu ya dok ya, maksudnya antara ini gitu ya? Jadi kita buka itu jam 7 udah mulai buka pendaftaran, jam 8 mulai dokter gigi sampai 8 malam, itu 12 jam non-stop selalu ada dokter. Oke, siap, luar biasa ya ini ya. Nah, kita mungkin ingin lebih tahu banyak ya Sobat JKN ya, gimana sih prosedur di Medika Antapani supaya diketahui untuk berobat di Medika Antapani seperti apa. Mungkin bisa diceritakan dulu dok untuk proses daftarnya atau nanti sekaligus nanti setelah daftar itu alur layanannya seperti apa gitu di Medika Antapani. Jadi kalau untuk pasien gitu, kebetulan hampir 100% pasien BPJS ya di sini karena memang kita fokus melayani pasien BPJS ya. Jadi pasien ini untuk pendaftaran bisa 2 alur ya, ada pendaftaran online atau onsite langsung datang ke klinik gitu. Untuk pendaftaran online kita hanya melalui aplikasi mobile JKN saja yang memang bisa di-download kan di HP baik Android atau iOS gitu. Kalaupun kesulitan petugas kita ada siap untuk ya, membantu ya? Ada bagian informasi atau customer service itu tugasnya juga untuk membantu download atau kalau ada kendala misalkan email segala macam kan kadang pasien lansia kadang yang agak sulit ya gitu kalau tidak ada pendampingnya. Jadi kita bantu juga di bagian informasi dan sampai saat ini sih lebih dari 50% udah menggunakan banyak ya, dok, ya? pendaftaran online mobile JKN gitu. Lebih memudahkan juga ya dok ya? Betul. Sebetulnya pada waktu itu ya kita mengambil keputusan untuk kita langsung optimalkan aja ya mobile JKN gitu ya. Platformnya sudah ada gitu kan, bisa di-download oleh semuanya dan sebetulnya buat kita manfaatnya jadi lebih efisien ya waktunya gitu. Jadi pasien kan datang tidak numpuk juga di sini jadi dok ya. Numpuk kan gitu. Jadi si flow pasien tuh di dalam walaupun banyak muter gitu ya, nggak banyak yang nunggu di ruang tunggu gitu. Nah, untuk alur layanan sendiri seperti apa dok tadi? Setelah pendaftaran tadi kan dokter sebutkan bisa ada 2 alur ya gitu ya, baik itu yang onsite ataupun yang dari antrian online. Itu alurnya sendiri gimana dok? Jadi kalau pasien yang sudah daftar online melalui mobile JKN itu kan langsung dapat nomor ya, jadi udah tahu dapat nomor sekian. Jadi datang itu diterima ke bagian pendaftaran hanya untuk updating data aja, karena kita harus memastikan data pasiennya betul atau tidak. Konfirmasi gitu. Ya dok ya? Betul, harus kita konfirmasi. Takutnya terjadi kesalahan identitas kan itu juga tidak boleh sampai terjadi ya. Jadi ke pendaftaran untuk updating data. Kalau yang belum daftar ya jadinya harus melalui prosedur pendaftaran onsite gitu. Kemudian dari situ akan diarahkan ke bagian nurse station. Di sini akan dilakukan kajian awal. Kajian awal itu berupa pertanyaan ada keluhan saat ini, kemudian ada kajian awal kuesioner terkait risiko penyakit tidak menular, kemudian riwayat penyakit keluarga, penyakit kronis ya, riwayat penyakit pasiennya juga, riwayat alergi, sedang hamil atau tidak gitu. Jadi di situ akan dilakukan kajian awal secara lengkap terlebih dahulu oleh perawat, yang mana data tersebut akan bisa diakses oleh dokter di dalam untuk jadi bahan pertimbangan medis ya tentunya gitu. Setelah itu akan diarahkan untuk ke ruang tunggu sesuai layanannya ya. Termasuk tadi tensi ya dok ya, tensi, suhu itu di nurse station ya. Antropometri ya, antropometri itu tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang itu kita ukur juga gitu. Nah nanti setelah itu baru ke ruang tunggu layanan sesuai pilihannya ya, mau ke dokter umum atau ke dokter gigi. Nah di situ baru menunggu dipanggil oleh dokternya. Untuk panggilannya sendiri juga kita sudah menggunakan panggilan dari BPJS ya sesuai antronya. Jadi pasien di situ udah real time ya di HP-nya bisa lihat. Oh sekarang nomor berapa yang dipanggil, sisa antrian saya berapa lagi dipanggil gitu. Jadi pasien bisa
ancang-ancang lah ya, ini datang jam berapa ya ke kliniknya gitu. Karena sudah tercantum estimasi ya dok ya di layanan. Estimasi, karena kita memang manggilnya menggunakan panggilan yang milik BPJS gitu. Nah dari situ kalau pasien membutuhkan obat diresepkan oleh dokternya langsung ke bagian instalasi farmasi, karena memang kita ada layanan satu atap ya dok ya. Satu atap, betul. Tapi kalau pasiennya ternyata sesuai indikasi dibutuhkan rujukan ke FKRTL, maka akan diarahkan ke loket bagian rujukan untuk melengkapi administrasinya, untuk mengurus rujukannya gitu. Untuk kita juga ada jaring ya, untuk pelayanan bidan, KIA ya. Jadi baik itu pemeriksaan kehamilan, persalinan, pasca persalinan, kemudian imunisasi bayi, itu kita ada bidan jejaring yang lokasinya berdekatan gitu. Supaya sebenarnya kita pisahkan. Jadi di sini kan kebanyakan pasien sakit ya, sementara KIA itu biasanya ibu-ibu dan anak bayi yang sehat. Jadi kenapa kita pilih untuk mengurangi resiko infeksi gitu. Ya. Tadi kalau kita urai lagi tadi salah satu yang dokter sebutkan di layanan di Medika Antapani ini adalah layanan fisioterapi. Nah, tentunya Sobat JKN ingin lebih tahu nih ya gimana sih pelayanan yang jadi mungkin menjadi plusnya ya di klinik Medika Antapani. Tadi ada layanan USG kehamilan, kemudian fisioterapi. Nah mungkin bisa diceritain nih dok biar teman-teman atau Sobat JKN ini lebih memahami nih ternyata di FKTP itu udah ada loh, udah bisa loh pelayanan fisioterapi gitu. Nah mungkin boleh dibantu jelasin dok? Jadi kita sudah lama sebetulnya ya, dari kayaknya sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun terakhir kita mengembangkan layanan, salah satunya adalah infrared gitu, untuk fisioterapi sederhana. Fisioterapi sederhana, betul. Jadi untuk pasien yang ada keluhan nyeri-nyeri di sendi atau nyeri-nyeri pinggang misalkan ya gitu, itu bisa kita tambahkan layanan berupa fisioterapi infrared gitu. Infrared itu yang dipanaskan ya dok ya? Dipanaskan, jadi kan ototnya jadi lebih lemas ya. Jadi itu biasanya membantu untuk mengurangi nyeri gitu. Tidak terjadi kekakuan gitu ya dok ya? Gitu. Spasme Nah, gitu ya alhamdulillah sih sebenarnya banyak pasien yang terbantu ya gitu, karena kalaupun nggak repot-repot ke rumah sakit ya katanya ngantri, belum lagi ini kan by appointment ya kalau di rumah sakit juga, jadi biasanya ngantrinya lama gitu kan, nunggu dulu jadwal seperti itu. Jadi ya kalau di sini datang langsung di infrared gitu. Untuk fisioterapi sendiri kita juga lagi mengembangkan, insya Allah mulai bulan Januari ada tambahan layanannya berupa yang elektrik ya, TENS sama ultrasound gitu. Gitu ya, itu penambahan item layanan di fisioterapi sendiri ya. Gitu ya. Tapi selama ini dengan infrared itu juga udah cukup membantu ya dok ya? Alhamdulillah sih banyak yang memang terbantu ya. Jadi nggak usah repot-repot harus ke kan banyak tuh lansia yang nyeri lutut. Nggak usah repot harus ke rumah sakit ya dok ya? Gitu. Iya. Kemudian upaya yang dilakukan Medika Antapani nih untuk tadi ya salah satunya kan mungkin ketika fisioterapi itu bisa dilaksanakan di sini, berarti kan tadi ya dok upaya yang dilakukan. Nah mungkin ada upaya-upaya lain dok, misalnya di layanan gigi atau di layanan umum dok? Jadi ya selain fisioterapi kita juga pengembangan layanannya, satu untuk gigi kita melayani perawatan saluran akar ya. Jadi banyak sekali kan kita selalu monef nih ya setiap bulan, ternyata banyak sekali yang pulpitis ya, atau ada peradangan dan akarnya harus dilakukan perawatan. Namun ternyata saat kita coba kaji ke panduan praktek klinis dokter gigi umum, sebetulnya ada yang bisa dikerjakan gitu ya, atau merupakan kompetensinya dokter gigi umum, yaitu perawatan saluran akar pada gigi tertentu. Ya, jadi kita juga melengkapi alat-alatnya, BMHP-nya supaya dokter gigi bisa melaksanakan perawatan saluran akar di sini gitu. Tentunya tetap sesuai kewenangan dokter gigi umum. Jadi kalau pada kasus tertentu yang ini sudah tidak bisa ditangani oleh dokter gigi umum, memang ada indikasi untuk dilakukan oleh spesialis dokter gigi, ya kita rujuk ke FKRTL baru gitu. Ya, artinya mungkin bisa saya simpulkan tadi ya upaya-upaya yang dilakukan klinik Medika Antapani tadi, pertama menambah sarana prasarana mungkin ya untuk menambah pelayanan yang ada di klinik pertama Medika Antapani. Yang kedua mungkin peningkatan kompetensi dari dokternya sendiri supaya tadi ya kayak pemeriksaan saluran akar itu bisa dilakukan di sini. Jadi tidak perlu lagi bolak-balik mungkin ya. Kalau gigi ini kan nggak cukup satu kali ya dok ya biasanya gitu ya. Terus tadi mungkin penambahan jam layanan juga gitu ya kalau nggak salah ya. Jam layanannya full durasinya ya, full tadi kan ya, tidak ada istirahat. Jadi
memang mudah-mudahan sudah bisa mengcover tadi dok ya dengan jumlah layanan. Sama satu lagi juga kita melengkapi obat-obatan sih. Jadi obat-obatan yang memang dibutuhkan. Contoh misalkan waktu itu kita evaluasi kok katarak banyak sekali ya kasusnya. Tapi ternyata begitu kita coba tanya ke pasien, ada yang memang ternyata belum matur, tidak bisa dioperasi dulu. Jadi di sana pun diberikan obat aja gitu. Oke, pakai obat rutin gitu kan, pakai obat katarak. Berarti kalau gitu kita mulai mengadakan waktu itu, jadi kita ngadain obat gitu, obat tetes katarak gitu. Jadi untuk pasien yang memang ternyata belum jadi indikasi untuk dilakukan operasi oleh dokter spesialis, masih cukup dengan obat-obatnya saja ya, bisa diberikan di sini obatnya gitu. Mas, jadi di treatment di sini dulu gitu ya dok ya. Oke, siap. Baik, tadi selanjutnya mungkin ini dok, untuk menjaga keberlangsungan program JKN, upaya apa saja sih yang akan dilakukan Medika Antapani sebagai salah satu mitra dari BPJS Kesehatan atau mendukung program JKN ini dok? Oke, tentunya satu kita selalu mengikuti sesuai perjanjian kerjasama aja ya Bu ya. Kita kembali selalu ke PKS, layanan apa yang harus kita berikan gitu kan, baik dari dokter umum, dokter gigi atau penunjangnya gitu ya, kita coba terus optimalkan gitu. Yang kedua juga kan tentunya ada komitmen-komitmen kami ya, komitmen JKN gitu ya. Pada saat evaluasi mungkin ya, baik misalkan kami berkomitmen tentunya misalkan melengkapi obat gitu. Kita selalu berpikir nih, karena obat kan kadang kendala di operasional itu obat kosong pabrik itu kan kita ya kita nggak bisa ya bilang ke pasien ini harus gimana. Kita harus cari cara, harus ada upaya ya dok ya, ada penggantinya gitu. Tentunya itu bagian dari komitmen yang selalu kita lakukan ya. Terus kita juga selalu sharing ke dokter-dokter karena sebetulnya kan ya yang pelaksana adalah dokter-dokter, perawat, petugas-petugas yang ada di operasional. Jadi kita selalu kasih tahu aturan-aturannya seperti ini supaya mereka juga paham. Kalau ada pasien kan pasien nanyanya ke mereka, jadi mereka terupdate harus ya dok tahu ya. Jadi setiap ada aturan-aturan update, tentunya kita selalu share juga ke tenaga kesehatan yang memang sebagai pelaksana gitu. Ya tentunya ujungnya tadi tujuannya sama ya dok ya, untuk kepuasan peserta tentunya ya, gitu ya, karena keberlangsungan program JKN ini juga didukung oleh peserta dari JKN itu sendiri, itu ya dok ya. Yang terakhir mungkin ada pesan mungkin ke BPJS Kesehatan, termasuk kesan juga dari ke BPJS Kesehatan dok. Oke, kalau dari kami BPJS Kesehatan itu sebetulnya sangat bermanfaat ya, sangat banyak pasien yang merasa terbantu dengan adanya BPJS Kesehatan ya, karena sehari-hari kalau lagi praktek juga kan banyak ya pasien yang ngerasa testimoni ya dok ya. Iya, jadi kayak aduh kalau beli kan mahal atau mungkin bahkan kalau mau ke dokter spesialis aja itu mahal kan gitu kalau tidak pakai BPJS gitu ya. Jadi kalau menurut saya BPJS Kesehatan itu sangat bermanfaat dan banyak sekali orang yang terbantu. Jadi kalau harapannya sih semoga bisa tetap sustain ya gitu. Jadi gimana kita bisa terus bekerja sama antara BPJS Kesehatan, antara kami sebagai provider, terus sebagai pelaksana, peserta, kemudian regulator di Kemenkes, gimana kita sama-sama membangun ekosistem yang baik supaya ya harus terus evaluasi lah biar ini tuh tetap sustain gitu, karena manfaatnya sangat terasa gitu kan oleh masyarakat ya umumnya, ya khususnya untuk di Bandung, apalagi khususnya lagi buat peserta-peserta di sini lah gitu ya. Iya. Mungkin ada lagi dok yang akan disampaikan khususnya untuk sobat JKN di Kota Bandung? Oke, untuk sobat JKN di Kota Bandung, sebetulnya kita sama-sama terus berupaya supaya kesehatan kita terus meningkat ya. Karena kita jangan fokus terus ke pengobatan gitu ya. Jadi kalau yang merasa sehat juga datang ke sini juga nggak apa-apa. Justru kita konsultasi ya dok ya. Justru mumpung sehat dijaga supaya tetap sehat. Karena tugas kita juga bukan hanya kuratif ya atau pengobatan, tapi kita juga bertugas untuk preventif, promotif kesehatan gitu. Jadi kalau ngerasa nggak ada keluhan apapun tapi ingin ada yang dikonsultasikan secara medis gitu kan, kita juga sangat terbuka sih, mangga silahkan berkonsultasi ke sini gitu untuk keluhan apapun. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita pantun dulu ya dok ya. Boleh. Mohon cakepnya ya. Siap. Oke, silakan dok. Langit cerah burung bernyanyi. Cakep. Semangat baru menyapa pagi. Cakep. Bersama BPJS Kesehatan melayani. Cakep. Medika Antapani Selalu di hati. Dah.